Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Horor Pinggir Kali. Kali ini ada sebuah cerita horor dengan judul Sundul Bolong Naik Taksi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak videonya berikut ini. Kejadian mistis ini dialami oleh seorang supir taksi kelas silver di daerah Pulau Jawa bagian timur, tepatnya di kota Surabaya. Dia menceritakan kisah mistis yang pernah dialaminya kepada sepasang penumpangnya. Kisah menyeramkan yang terjadi di malam hari nan sunyi di kala itu diawali ketika dia selesai mencuci taksinya. Setelah taksi ia cuci bersih, kemudian sang sopir duduk di atas kap mesin taksinya yang berada di pinggir jalan. Pada saat itu, sang sopir duduk menghadap ke arah depan sambil menyedarkan punggungnya pada kaca depan mobil untuk menghilangkan rasa lelahnya setelah mencuci mobilnya di tengah malam. Tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang wanita dari antah berantah. Ia pun kaget setelah wanita itu dengan seketika membuka pintu belakang taksinya. Lalu ia menoleh dan menyapa. "Loh, taksi mbak?" "Iya, taksi mas," jawab wanita itu. "Mau kemana?" tanya supir taksi lagi. "Ke Tengger pak," jawab wanita itu. Perlu diketahui bahwa Tengger yang dimaksud bukan daerah pegunungan Tengger di Jawa Timur, melainkan Tengger adalah nama sebuah perumahan di daerah Manukan. Menurut sang sopir, jarak dari lokasi tempat wanita itu mulai naik ke daerah Tengger hanya sekitar 4 km. Sang sopir pun lalu menyanggupinya. Kemudian wanita yang menggunakan baju hitam berlengan panjang dan rambut terurai sepinggang serta berparas cantik itu pun masuk ke dalam taksi. Mengingat daerah itu jarang dilewati mobil di kala malam, maka saat di dalam taksi, supir itu pun penasaran dan menanyakan, "Loh, mbak tadi kesini naik apa?" Wanita misterius yang sedang duduk persis di belakang supir itu pun hanya terdiam alias tak menjawab. Tak lama kemudian, supir taksi mulai mencium bau parfum yang sangat menyengat. Bau bunga jelasnya. Begitu menyengatnya bau parfum yang ia cium, hingga supir taksi itu pun menanyakan lagi kepada wanita yang selalu diam itu. "Parfum apa ini mbak?" tanya sang supir taksi. Namun untuk kedua kalinya, wanita itu pun tak menjawab pertanyaan sang supir. Setelah beberapa waktu berselang, sampailah taksi itu di sebuah perumahan di daerah Tengger seperti yang dimaksud. Ketika berada di depan rumahnya, kemudian wanita misterius itu pun membayar biaya taksinya dan keluar dari mobil. Sesuai prosedur taksi silver, sang supir tak boleh meninggalkan konsumennya sebelum konsumen yang bersangkutan masuk ke dalam rumah. Setelah wanita misterius itu masuk ke dalam rumah yang berada di tengah perumahan itu, sang supir pun lalu menancap gas mobilnya lagi dan meninggalkan rumah penumpang yang aneh itu. Namun, apa yang terjadi? Supir taksi itu hanya berputar-putar di jalanan yang berada di dalam perumahan itu. Dia tak dapat menemukan jalan keluar dari perumahan selama berjam-jam lamanya. Supir itu sangat bingung. "Loh, kok jalannya ini-ini saja?" dan berputar lagi dan lagi dan lagi. Gumamnya dalam hati. Ia pun mulai curiga. "Wah, kayaknya ada yang tak beres ini," keluhnya dalam hati. Lalu ia mulai mencopoti baju dan celananya di sebuah jalanan yang gelap hingga telanjang. Kemudian, ia memakai kembali semua pakaiannya. Namun kini dalam keadaan dibalik, yaitu sisi luar pakaian berada di sisi dalam. Begitu pula celananya. Menurutnya, dengan cara itu bisa dianggap manjur agar tak terkena hal mistis yang mempengaruhinya. Tak berapa lama, akhirnya dia berhasil bertemu dengan seorang satpam. Lalu dia bertanya kepada satpam itu, "Pak, ini kalau mau ke arah Surabaya kemana ya pak?" "Oh, ini ke timur," jawab satpam itu. "Loh, ini di daerah mana pak?" tanya sang supir lagi. "Ini Bunder, Lamongan,"
jawab satpam itu. Loh? Sang supir taksi silver itu seketika kaget. Padahal daerah Tengger Manukan yang dimaksud oleh wanita itu tak jauh dari awal pertama dia mengantarkan wanita misterius itu. Sedangkan Bunder Lamongan jaraknya agak jauh karena harus memutar. Supir taksi itu pun bergumam lagi dalam hatinya. Wah, berarti wanita tadi pasti orang gak beres itu. Namun dia masa bodoh dan terus menyetir taksi silvernya melaju di jalanan yang sunyi. Hingga tak lama kemudian bertemu dengan sebuah warung kopi. Lalu dia mampir untuk menenangkan dirinya. Mobil taksi ia rapatkan ke bahu jalan dan parkir. Lalu ia menyeberang jalan menuju ke sebuah warung kopi yang berada di seberangnya. Setelah memesan secangkir kopi dan menyeruputnya untuk menghilangkan rasa penat, bingung dan takutnya, sang penjual kopi tiba-tiba berkata, "Pak, taksimu iku ono wonge, Pak. Kok sampean tinggal minum kopi?" "Pak, taksimu itu ada orangnya, Pak. Kok Anda tinggal minum kopi?" "Nggak ada kok. Tadi saya baru nurunin orang," jawab supir itu. Persis di sebelahnya, seorang pembeli lain yang sedang makan nasi goreng juga mengungkapkan hal yang sama. "Iya, Pak. Itu di dalam taksi ada orangnya." Supir taksi ini pun langsung keluar warung dan mengecek kembali taksinya. Dan hasilnya memang tak ada orang di dalam taksinya itu. Setelah ngopi, lalu dia pamit dan kembali mengendarai taksinya, meluncur ke arah Surabaya. Kala itu sudah tarhim alias masa waktu sebelum subuh. Tak lama kemudian, dari kejauhan dia melihat seorang ustadz di pinggir jalan dan menyetop taksinya. Sang ustadz membuka pintu belakang taksi itu. Belum saja ustadz masuk ke dalam taksi, tiba-tiba ustadz itu berucap, "Loh Pak, ada orangnya di belakang. Nanti gimana bayarnya kalau gitu?" Supir itu pun langsung kaget dan menoleh ke bangku belakang. Dan apa yang dilihat dan dibilang oleh Pak Ustadz adalah benar. Bahwa ada orang yang tak dikenal sedang duduk di bangku belakang. Persis di belakang supir. Setelah berusaha melihat muka penumpang yang dimaksud, supir itu terperanjat bahwa apa yang dia lihat adalah wanita yang tadi dia antar sebelumnya. Sang wanita misterius itu. Seketika kaki sang supir lemas hingga kopling dan gas yang dia injak tak stabil dan mesin seketika mati. Supir itu menceritakan bahwa saat itu ia gemetaran sekali. "Saya gemetaran gak karu-karuan Pak, sampai terkencing-kencing," cerita supir itu kepada kedua penumpangnya itu. Pak Ustadz pun merasakan ada suasana yang tidak beres. Lalu dia bertanya kepada wanita misterius yang sedang duduk di kursi belakang. "Ngapain kok kamu ikut terus? Dari mana aja?" tanya Pak Ustadz kepada wanita itu. Supir taksi itu menggambarkan saat menceritakan kejadian ini, bahwa apa yang kini terjadi dan ia lihat mirip seperti dunia lain. Sebuah acara mistis di sebuah televisi swasta. Kemudian wanita itu menjawab, "Ini orangnya baik kok. Ya gak apa-apa toh aku ikut," jawab wanita berambut panjang itu. Lalu wanita itu disuruh pindah oleh Ustadz, tapi ia tidak mau. "Tapi ini kan bukan duniamu," Ustadz itu menerangkan kepada wanita misterius itu. "Pokoknya, aku mau ikut," jawab wanita itu. "Pokoknya, aku ikut. Ndak lama, paling 2 bulan," tambah wanita itu. Terusan cerita ini tidak dijelaskan oleh supir. Apa yang terjadi setelah kejadian terakhir ini? Bagaimana nasib Ustadz yang menyetop taksinya? Apa ia tetap ikut taksi itu atau tidak? Apa maksud wanita itu ikut sang sopir taksi selama 2 bulan? Dan dalam bentuk apa wanita misterius itu ikut? Dan kapan wanita itu meninggalkan sang supir taksi yang polos ini? Menurut pengakuan sang supir taksi, selama wanita misterius itu ikut dengannya, supir taksi itu tak merasakan susahnya untuk menarik penumpang. Uang hasil ia menawarkan jasa angkutan umum kelas bisnis itu kepada masyarakat kelas menengah selalu lebih dari setoran semestinya.
yang telah dipatokkan oleh perusahaan taksi di setiap harinya selama 2 bulan. Dia mengakui bahwa kejadian itu berlangsung selama 2 bulan lamanya. Setelah hari terakhir ditemani yang menurut supir taksi itu adalah wanita sundul bolong, lalu dia mengantarkan wanita misterius itu pulang, dan wanita itu pun hilang. Namun, sekali lagi, tak dijelaskan pula oleh sang sopir bagaimana cara wanita misterius itu pulang, dan tak dijelaskan pula kemana pulangnya dan di mana rumahnya. Setelah selesai mengantarkan wanita itu dan sedang dalam perjalanan pulang, sang sopir mengaku mengalami kecelakaan. Ia menabrak seorang yang sedang minum minuman penyegar di pinggir jalan. Namun kecelakaan yang dia alami tidak terjadi korban jiwa. Dari pengalaman pertamanya pada saat mengantarkan wanita berambut panjang itu ke sebuah perumahan daerah Tengger, sang sopir mengakui bahwa uang yang diberikan untuk membayar taksi adalah uang asli, dan muka wanita misterius itu dapat terlihat dengan jelas dan berwajah cantik. Demikianlah sebuah kisah tentang sundel bolong yang naik taksi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, dan jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.